sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih, kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan, Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami perlu firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 24 Juni 2025. Saya mau ajak saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dengan hari ini dengan bertemakan dasar kesatuan kita. Saya mengundang saudara membaca dari kitab 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 dan kitab Ayub pasal 38 sampai pasal yang ke-40. Izinkan saya membaca beberapa ayat firman Tuhan tersebut yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saya lanjutkan di ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan perbedaan dalam cara berpikir yang dikarenakan oleh perbedaan latar belakang dan talenta. Namun di dalam Kristus kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan. Jemaat di Korintus menghadapi perpecahan karena mereka lebih menonjolkan karunia-karunia tertentu dan merasa lebih unggul dari yang lain. Melalui perikop ini Paulus menegaskan bahwa dasar sejati dari kesatuan umat Tuhan, setiap orang percaya perlu memahami bahwa kesatuan tubuh Kristus
dibangun atas dasar karya Roh Kudus yang memberikan karunia berbeda-beda untuk satu tujuan yang sama, yaitu tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Bacaan kita hari ini akan memberikan kita satu perenungan tentang apa yang Tuhan maksud dengan kesatuan, yaitu yang pertama, roh yang sama. Dalam ayat 4 sampai dengan 6, kesatuan dalam sumber asal. Ayat 4 berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Paulus menekankan bahwa meskipun ada perbedaan karunia, semuanya berasal dari satu roh. Sama seperti satu tubuh memiliki banyak anggota, demikian pula gereja memiliki banyak peran. Jangan membandingkan karunia kita dengan orang lain. Apapun peran kita, kita melayani Tuhan yang sama. Hal kedua, untuk kepentingan bersama, ayat yang ketujuh, kesatuan dalam tujuan. Ayat ketujuh berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karunia rohani bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan memberikan kita karunia agar kita saling melayani dan saling membangun. Apakah kita menggunakan karunia yang Tuhan beri untuk mendukung saudara seiman atau hanya untuk kepentingan kita pribadi? Ini yang menjadi sorotan pada zaman ini di dalam jemaat di Korintus. Mereka menggunakan karunia yang mereka miliki untuk kepentingan meninggikan diri dan kesombongan pribadi. Hal ketiga, Allah yang bekerja dalam semuanya, ayat ke-11, yaitu kesatuan dalam kedaulatan Tuhan. Ayat 11 berkata, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus memberi karunia sesuai kehendaknya. Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Kesatuan kita bukan hasil usaha manusia, tetapi karya Roh Kudus. Patut kita syukuri perbedaan, karena semuanya dirancang Tuhan untuk satu tubuh, satu tujuan, dan satu kerajaan. Bagaimana kita bisa memiliki hidup dalam kesatuan roh? Maka kita harus hidup selaras dengan pimpinan Roh Kudus dan membangun relasi yang harmonis dengan sesama orang percaya dengan cara rendah hati serta harus melepaskan kepentingan pribadi. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Kesatuan bukan berarti keseragaman. Tuhan menciptakan kita berbeda supaya kita bisa saling melengkapi, bukan saling bersaing. Kita diperintahkan Tuhan untuk saling membangun gereja Tuhan dengan menyadari bahwa kita dipersatukan oleh roh yang sama, dipanggil untuk tujuan yang sama, dan melayani di bawah kedaulatan Tuhan yang sama. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan perenungan pada hari ini yang kembali mengajarkan kepada kami bahwa kami memiliki kesatuan roh dalam Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang mengatur hidup kami, mengatur karunia-karunia kami untuk kepentingan bersama, supaya kami bersama-sama dapat membangun kerajaan Allah yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.